Puji Tuhan, shalom, shalom. Ada sukacita dan berkat hari ini. Yang percaya Tuhan memberkati kita semua, sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita siapkan hati kita menghampiri kata Tuhan, menghadap wajahnya dan menikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab pagi hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan anugerahkan, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali membawa penyembahan kami, pujian kami, hormat syukur kami buat Raja di atas segala raja, sama hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tantangan kasih ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Thank you, thank you Jesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Persembahanku
mengalir di hatiku sebagai persembahan. Ini siap kami Tuhan, takkan pernah selain yang terbaik, yang harum dan sejati, Dia dapat kata. Terima setiap syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
menyembah Tuhan, satu-satunya pribadi, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, pegang erat setiap tangan kami, tuntun kami dalam langkah-langkah-Mu yang benar. Sebab kami gak mampu hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami mau terus diam dalam hadirat Tuhan, sebab dalam hadirat-Mu sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat, ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Thank you God, thank you Jesus.
anugerah-Mu, yang siap bersuka cita lebih dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari datang bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih izinkan kami untuk ditegur, untuk kami diingatkan, untuk kami dikuatkan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati pikiran kami mendengarkan firman berbicara atas kami Tuhan. Sebab kami siap mendengarkan, ditegur oleh firman. Tuntun kami kepada jalan-jalan-Mu yang benar, sebab kami gak mampu berjalan tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kalanya ku ingin menyerah, beribu jauh untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku, dan selalu mudaku setia, dan selalu mudah percaya. Satu hal yang ku pegang, kesetiaannya. Dia selalu ada di hidupku.
Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami.
selalu ada di dalam segala keadaan kami. Oleh sebab itu kami menaruh kepercayaan kami penuh kepadamu Tuhan. Ada di hari ini, ada di titik ini, kami nyatakan bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin hidup kami sampai hari ini. Kami percaya adalah Tuhan yang akan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan pagi ini. Berfirmanlah, hati kami terbuka. Berbicaralah kepada kami sehingga yang lemah jadi kuat, yang susah terhiburkan, dan kami pulang dari tempat ini bawa mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan, dan memang ketakutan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Secara alamiah semua orang, seberani apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, pasti pernah mengalami ketakutan. Setuju tidak saudara? Betul ya? Tetapi pagi ini saya mau katakan, kita harus mengelola ketakutan itu. Ketakutan itu adalah alarm, adalah signal, dan bukan tempat tinggal. Jangan tinggal di dalam ketakutan. Amin. Kalau engkau sedang takut hari-hari ini, takut menghadapi hari esok, masa depan, takut dengan desakan kebutuhan yang sangat besar, takut dengan ancaman-ancaman, takut kehilangan, dan seterusnya, itu adalah alarm, itu adalah tanda bahwa engkau butuh Tuhan. Amin. Waktu takut, waktunya cari Tuhan. Waktu kita takut, waktunya datang dan mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan yang berharap kepadanya. Amin saudara. Ya, hari ini saya akan bicara tentang teologi 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah satu kisah yang sangat familiar dengan kita. Kita kenal bagaimana kemudian 5 roti itu dan 2 ikan itu mencukupkan kebutuhan ribuan orang, dan bahkan masih ada sisanya. Saudara, kita baca lebih dulu Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya itu jemaat ya, baca dengan sama-sama, suara yang mantap, yang keras. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Demikian juga ikan itu. Katakan amin untuk firman Tuhan. Ini cerita sekolah minggu bagi kita yang orang Kristen dari kecil ya. Kalau kita melihat sekilas, maka kisah 5 roti 2 ikan ini itu hanya akan kita ingat sebagai kisah mujizat. Bagaimana roti itu menjadi banyak, bagaimana orang yang perlu dikasih makan itu mereka makan kenyang, dan hanya sebatas pelipat gandaan 5 roti 2 ikan menjadi banyak. Tetapi pagi hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya berdiri di hadapan saudara, saya mau sampaikan bahwa ada pengertian yang lebih dalam daripada sekedar roti itu jadi banyak, ikan itu jadi banyak. Dan itu akan menguatkan setiap kita yang sedang ada di dalam keterbatasan hari ini. Karena di dalam kisah ini kita akan belajar bagaimana iman dibentuk, bagaimana ego direndahkan, dan bagaimana harapan
dipulihkan. Di dalam kisah ini juga kita akan belajar bahwa Tuhan hadir bukan saat kita berlebih, tetapi saat kita berani datang kepadanya. Walaupun dalam kekurangan kita datang kepadanya, apa adanya kita, Tuhan sanggup hadir menjadi penolong dalam hidup kita yang sangat terbukti. Yang percaya katakan amin. Yang pertama dari pelajaran kisah ini, kita akan melihat Allah memulai karyanya dari sebuah keterbatasan. Siapa di sini yang punya kebutuhan yang sedang didoakan, tetapi ketika saudara mengukur kemampuan saudara, saudara tidak mampu mengatasi kebutuhan itu? Angkat tangan. Mungkin jumlahnya terlalu besar. Ada loh Bu Gembala, ada banyak yang angkat tangan, termasuk yang ngomong di depan. Kita terbatas, kebutuhannya lebih besar dari yang kita yang menjadi sumber daya kita. Kadang-kadang bukan hanya masalah keuangan, karena saya lihat dari depan sini saudara itu sepertinya tidak ada masalah ya dengan keuangan dari wajah-wajah saudara ya. Apa betul? Saya lihat kayak orang tidak punya utang gitu. Haleluya. Kadang-kadang kebutuhan itu bukan hanya masalah keuangan. Kebutuhan pemulihan di tengah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, relasi yang rusak. Lalu untuk semua itu pulih, kita itu tidak punya daya gitu loh. Kita tidak mampu mulai dari mana ya. Bagaimana keadaan ini bisa berubah ya, dan seterusnya. Tetapi dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Allah memulai karyanya dari keterbatasan. Amin. Saudara terbatas, Tuhan tidak terbatas. Amin. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Teologi kerajaan Allah tidak menunggu kondisi ideal. Justru kekurangan menjadi panggung utama bagi Tuhan untuk dia berkarya. Jadi hari ini saudara punya kebutuhan apa? Saudara perlu apa? Izinkan Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Jadi konsepnya harus berubah. Tuhan ini ada keperluan, ada kebutuhan. Konsep di dalam iman kita, kita jadikan kebutuhan kita, masalah kita, persoalan kita itu menjadi panggung. Dan iman kita berkata sebentar lagi saya akan melihat Tuhan berkarya dalam hidup saya. Amin. Sebab kalau konsep kita menanggapi pergumulan, kesulitan, persoalan hidup itu sebagai ancaman yang akan menghancurkan kita, jadi seperti apa kita pikirkan. Tetapi saya belajar, ada kebutuhan, maka ini kesempatan saya akan melihat pertolongan Tuhan. Bulan lalu saya ada sejumlah kebutuhan, karena saya ini seorang bapak beranak banyak ya. Dulu waktu menikah bilang sama Tuhan, Tuhan tidak dikasih anak tidak apa-apa, dikasih satu boleh. Konsepnya pengen cuma satu. Waktu menikah 1, 2, 3 untuk tidak keempat. Dan saudara tahu kan, di zaman sekarang punya anak 1, 2, 3 itu tidak mudah, betul ya? Secara manusia, begitu kan? Bulan lalu anak saya yang besar itu udah kerja, dia kerja di bank. Lalu kemudian yang kedua sedang kuliah dan yang ketiga itu SMA. Anak saya yang kuliah bilang begini, Papa, saya ada kebutuhan ini untuk kampus. Saya ini hamba Tuhan, saudara. Tetapi konsep saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah mengecilkan Tuhan di mata anak-anak saya. Saya itu udah mau dari dulu, anak saya itu kepahitan sama Tuhan. Karena papanya melayani Tuhan, mereka itu harus menerima hidup, makan, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak bisa sekolah. Harus dari mana? Karena papa ini cuma hamba Tuhan. Oh no, saya tidak mau seperti itu. Anak saya harus mengerti bahwa Tuhan yang papanya sembah itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang keren, Tuhan yang dahsyat dan seterusnya. Amin. Konsep saya adalah kalau orang kerja di perusahaan hidupnya bisa cukup, ikut manusia bisa cukup, apalagi saya melayani raja di atas segala raja. Oke. Tetapi kan hidup ini tidak bisa lepas dari realita, ya? Betul saudara ya. Ada kebutuhan,
Dan kadang-kadang kalau kita lihat buku tabungan kita, itu buku kadang-kadang menjadi cerita yang menyedihkan, tidak happy ending ya kadang-kadang. Ada di sini yang kalau lihat buku tabungannya cek itu, saudara itu, aduh ini kok kisah sedih banget ya cerita buku ini ya. Kan seperti itu. Nah, bulan lalu anak saya bilang, Pak, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Saya tidak punya sebanyak itu. Oke, lalu apa yang saya katakan sama anak saya? Berdoa ya nak, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Kita harus belajar berkata-kata dengan iman. Belum melihat, tapi kita percaya. Artinya, yang kita percaya itu pasti terjadi. Amin. 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 Saya bilang, jangan takut nak, jangan khawatir. Berdoa ya, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Oke, tapi kemudian saya berkata, Tuhan, tidak cukup ini. Yang ada itu tidak cukup untuk kebutuhan ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya berdoa dan tetap aja santai sih. Karena dalam pengalaman hidup saya, jangankan 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan, beberapa detik ke depan, Tuhan itu sanggup bikin mujizat. Amin. Oh, haleluya, puji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Satu sore, ada seorang pegawai restoran yang saya kenal, dia tidak seiman dengan saya. Tapi setiap kali saya ketemu, karena dia itu sering mendengar lagu rohani dan di lingkungan yang orang Kristen begitu ya, di restoran itu, setiap kali ketemu selalu shalom. Siang itu dia telepon saya, shalom Pak Walden. Shalom. Gimana mas? Ini ada yang mau bicara. Lalu dioper teleponnya sama yang mau bicara sama saya. Ternyata ada seorang bapak yang berkata begini, Pak Walden, saya mau menikah. Umur saya 76 tahun. Oh. Lalu istri saya mendekati 70 tahun. Ternyata cinta tidak pernah datang terlambat ya. Haleluya. Lalu dia cerita begini sama saya. 6 tahun lalu istri saya meninggal. Lalu 5 tahun lalu suami adik istri saya meninggal. Ipar nih ceritanya sama ipar gitu. Lalu kemudian kisah itu berlanjut sehingga kemudian mereka menghubungi saya untuk MC. Sampai hari ini saya MC loh ya. Saudara yang butuh MC, hari ini deal saya kasih diskon 75%. Lalu kemudian orang ini ngomong begini sama saya, tapi saya nggak pesta Pak Walden. Saya cuma undang 100 orang, 10 meja, dan 5 meja cadangan, 150. Saya bilang, Pak, itu pesta Pak. Betul nggak? Iya. Itu pesta Pak. Oke, gini Pak Walden, saya nggak mau konsepnya begini. Sebentar Pak, jangan panjang lebar dulu kita ngomong. Saya lihat dulu tanggalnya, saya kosong nggak? Udah cerita panjang lebar, ternyata saya nggak bisa, kan percuma tuh. Begitu saya lihat, saya tutup telepon, saya lihat, oh kosong saudara. Oke, saya bilang, oh iya Pak, bisa. Oke Pak Walden. Kemudian dia bilang begini sama saya, tapi sebelum kita lanjut ya, berapa fee-nya Pak Walden? Saya ada kebutuhan, ada orang tanya berapa fee-nya, karena itu kan profesional ya. Saya kalau MC itu profesional, jadi ada DP, ada deal, ya toh, ada apa-apalah secara profesional begitu. Saya punya kebutuhan, apakah menurut saudara saya bilang, oke Pak, fee saya, kalau saya sebutkan kebutuhan saya itu gitu, enggak. Saya biasanya punya fee standar ya, lihat eventnya di mana, ya seperti itulah, ada pertimbangan. Tapi hari itu saya ngomong begini, gini Pak, saya ikut aja ya, pengen tahu budget Bapak untuk MC itu berapa? Kan udah senior ya, udah senior. Lalu dia bilang, dia sebutkan satu jumlah jauh di atas kebutuhan saya hari itu, dan jauh di atas rate saya, fee saya, 2 kali lipat dari kebutuhan saya. Dia sebut seperti itu. Apakah menurut saya, menurut saudara saya ngomong, oh Pak itu terlalu banyak. Lalu saya bilang, oh Pak masuk Pak, masuk. Budgetnya masuk, cukup Pak. Oke Pak, deal ya.
Nanti Bapak DP 50%. Oke, deal, baru kita bicara. Dan memang waktu yang datang itu semua senior saudara. Ya menikah 76 dan mau 70 ya. Teman-teman sejawatnya itu ya kurang lebih seusia itu ya. Iya. Dan kemudian saya telepon anak saya begitu DP itu masuk. Ini ada berkat untuk kamu, sisanya untuk papa. Karena separuhnya untuk kebutuhannya, masih ada sisa separuh. Dan itu mendadak loh, bukan event yang 6 bulan sebelumnya, normalnya kan 1 tahun sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Mendadak seminggu sebelumnya saya dihubungi. Bukankah Allah memelihara hidup kita? Amin. Bukankah Tuhan punya cara untuk memelihara hidup saudara dan saya? Itu cara Tuhan pelihara hidup saya, pelihara hidup anak saya yang berdoa kepadanya. Allah memulai karyanya dari keterbatasan. Yang seringkali terjadi dalam hidup kita adalah begini. Kita ukur kebutuhan kita terbatas, kita menyerah. Ya wes lah dirimu. Ya memang gak iso, gak bisa. Dan seterusnya. Kita membatasi Tuhan karena menurut kita gak mungkin. Kita membatasi Tuhan karena menurut kita mustahil. Jangan pernah batasi Tuhan. Izinkan Tuhan itu betul-betul jadi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saya selalu mengatakan begini, Tuhan berkata apa adanya. Ini saya tidak punya. Ini terlalu besar. Ini tidak mungkin buat saya. Tetapi saya percaya Tuhan sanggup. Saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Saya tidak mampu, Tuhan mampu. Saya tidak bisa, Tuhan bisa. Itu bahasa-bahasa iman yang menghadirkan kuasa Tuhan turun di persoalan hidup. Amin. Sehingga kau dekat dengan mujizat. Kau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus datang bukan ke dunia yang ideal saudara, tetapi dia datang ke dunia yang nyata. Apa kenyataan yang ada? Tuhan hadir di situ. Kuasanya bekerja. Semuanya menjadi baik. Ada jalan keluar. Amin. Iya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang hari ini panggungnya apa di hidupmu? Sehingga Tuhan bisa demonstrasi kuasanya di panggung itu. Yang ada masalah angkat tangan, ada pergumulan. Yang sedang ada panggung, saudara sedang menantikan Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Tuhan mulai dari keterbatasan. Amin. Iya, kita melihat banyak sekali di dalam Alkitab orang-orang yang mengalami Tuhan dari apa yang terbatas. Ini masih ada 5 roti, masih ada 2 ikan. Apa? Saudara jawab ya, andaikan tidak ada 5 roti dan tidak ada 2 ikan, apakah Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang itu? Dan masih ada sisanya 12 paku? Yang bilang sanggup angkat tangan. Ini tidak ada bahan baku loh. Tidak ada 5 roti, tidak ada 2 ikan. Sanggup? Berarti saudara punya iman yang besar. Amin. Saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Yang kedua saudara, penyerahan itu lebih penting daripada perhitungan. Waktu ada kebutuhan, ini kan dihitung 5.000 laki-laki. Menurut saudara apakah semua yang datang waktu itu laki-laki semua? Kayak retreat pria sejati lalu 5.000 pria kumpul gitu? Waktu itu Tuhan Yesus lagi viral-viralnya ya, di mana Tuhan ada di situ semua orang kumpul. Tapi memang budaya Israel itu hanya menghitung bapak-bapak ya. Tetapi bukan berarti ibu-ibu tidak ikut. Karena biasanya yang paling heboh untuk acara-acara begitu itu ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu itu lebih banyak dari pria yang dihitung 5.000 itu. Apakah ada anak-anak? Ada. Karena 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil, betul ya? Apakah cuma 1 orang ya? Tentu tidak. Jadi total jumlahnya berapa dong? Kalau 5.000 laki-laki? Pasti lebih dari 10.000. Bisa lebih dari 15.000. Kita tidak pernah tahu. Dan mereka ada di tempat yang jauh dari kota. Saudara, waktu Tuhan Yesus bilang mereka kelelahan, kita harus memberi mereka makan, murid-murid mulai berhitung-hitung sama dengan kita. Wah, otaknya mulai main ini murid-murid. Tuhan, uang 200 dinar tidak akan cukup
kita kasih makan sebanyak ini. Dan mungkin yang lain ngomong, Tuhan, walaupun kita punya uang, toko roti mana yang bisa ready, bisa di GoFood gitu ya, secepat ini. Zaman itu saudara, roti itu, saudara jangan bayangkan roti yang kayak saudara pergi ke mall yang mendul-mendul, roti yang baru lihat aja rasanya apa gitu. Ya roti waktu itu roti yang kayak apa sih, dadar gitu ya. Roti di sana itu roti sederhana yang dimasak tipis-tipis begitu, kayak roti Maryam. Mereka mulai menghitung uangnya tidak cukup. Kalaupun ada uang, tidak ada yang bisa supply kebutuhan ini. Terlalu mendadak, lalu terlalu banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan itu lebih penting daripada perhitungan. Amin. Kalau saudara punya kebutuhan, ya bukan berarti kemudian kita tidak merinci apa yang kita perlu. Kita menghitung. Tetapi setelah kita menemukan hasil perhitungan kita, berserahlah kepada Tuhan kalau engkau ingin melihat mujizat. Amin. Penyerahan itu lebih penting. Saat para murid sibuk menghitung ketidakmungkinan, seorang anak kecil memilih menyerahkan miliknya. Berapa milik anak kecil ini? 5 roti. Ada yang bilang, oh itu ikannya ikan paus, makanya bisa kasih makan ikan goreng. Bayangkan anak kecil mikul 2 ekor ikan paus, gak masuk akal sama sekali. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat teologi iman. Tadi teologi di mana Allah bekerja dari keterbatasan. Yang kedua, dari peristiwa ini kita belajar teologi iman. Allah tidak mencari analisis cerdas, melainkan hati yang mau melepaskan kendali. Mujizat lahir bukan dari kalkulasi, tetapi dari kepercayaan. Katakan amin. Bukan karena saudara sudah menghitungnya, lalu kemudian, oh Tuhan melihat kecerdasanmu, tidak. Tapi Tuhan lihat penyerahanmu kepada Tuhan. Ada seorang anak kecil yang dengan rela hati menyerahkan bekalnya dia. Dia serahkan itu. Dan kemudian dari yang kecil ini, Tuhan berkarya. Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika kita melihat ketidakmampuan kita, Tuhan kepengen kita melepaskan kendali kita untuk persoalan itu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara sudah tidak mampu, serahkanlah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab aku yang katakan amin. Iya, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Karena kalau saudara tetap berhitung, kemudian saudara menyerah, saudara tutup buku. Aduh, memang gak bisa, sudahlah, gak usah aneh-aneh. Orang Kristen kadang-kadang terjebak di situ ya. Udahlah, terima, gak usah aneh-aneh. Karena perhitungannya meleset, tidak mungkin. Saya katakan justru di masa sulit hari-hari ini, wah orang mulai takut ya. Waduh, kayaknya suplai BBM ini seluruh dunia akan mandek dan gimana? Wah, cari mobil listrik dan sebagainya. Wah, kalau mobil listrik nanti kita kesetrum. Tidak, saya bercanda. Saudara, di masa sulit, di situasi yang tidak bisa kita prediksi, kita perlu Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan? Lipat kertas hitunganmu, angkat kepada Tuhan. Ngomong begini, Tuhan, hitung-hitungan saya mentok Tuhan. Wes gak bisa Tuhan, sekarang saya menyerah. Sekarang Tuhan silakan turun tangan. Ada satu statement seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum. Saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan, waktu kita angkat tangan, Tuhan, waktu kita turun tangan, Tuhan,
gampang toh? Coba sama-sama. Ikuti saya ya. Waktu kita turun tangan, tangannya begini semua, maka Tuhan angkat. Oke, nggak semua ya. Boleh nggak kita olahraga pagi hari? Waktu kita turun tangan, maka Tuhan memberkati. Waktu kita angkat tangan, Tuhan. Jemaat Tuhan mau pilih yang mana? Tuhan turun tangan atau angkat tangan? Oke. Angkat tangan dengan pengertian lepas tangan gitu ya maksudnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penyerahan lebih penting daripada perhitungan. Saudara kalau menghitung apa yang saudara perlukan tahun ini, itu sampai tahun ini ya, saudara akan kagum dengan Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kebutuhan yang saya harus ngeprint ya, buku tabungan. Nah kemudian saya mulai lihat, oh my God, betapa baiknya Tuhan itu ya. Karena kadang-kadang kita tidak melihat itu, ya betul tidak sadar. Ternyata begitu kita lihat catatannya, itu catatan berkat Tuhan, itu catatan pertolongan Tuhan yang saya lihat dan saya katakan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Amin. Jumlahnya sedikit, tetapi jangan lihat yang sedikit itu, serahkan kepada Tuhan. Penyerahan lebih penting. Amin. Harus menyerah, bukan menyerah dengan pengertian ya udahlah apapun yang terjadi terjadilah, bukan seperti itu konsepnya, bukan seperti itu. Tapi menyerah dengan pengertian Tuhan saya tidak bisa, tetapi saya percaya Tuhan bisa. Dan kemudian kita menanti-nantikan Tuhan. Itu yang namanya penyerahan. Amin. Menyerah total kepada Tuhan. Berikutnya yang ketiga, yang kecil memiliki nilai kekal di tangan Tuhan. Ini modalnya cuma 5 roti 2 ikan. Apa artinya dengan kebutuhan orang sebanyak itu yang mau dikasih makan? Kalaupun dibagi seperti perjamuan kudus itu pun tidak cukup ya. Dan apakah bikin kenyang? Kan tidak bisa. Di sini kita belajar bahwa teologi Kristus yang kecil bisa menjadi alat yang besar jika diserahkan kepada Tuhan. Saudara punya apa hari ini? Kasih sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Saya waktu kuliah di STTB Tani, saya ini alumni dari STTB Tani yang udah tutup. Dulu saya tinggal di Sumolowaru, asrama kampus di Manyarjo, jalan kaki dari Sumolowaru ke Manyarjo, jalan kaki. Pulang pergi siang terik jam 1 jam jalan kaki. Kenapa? Ya karena memang bisanya jalan kaki, gitu kan? Tidak ada kendaraan, nggak bisa naik beca dan seterusnya. Satu waktu lagi jalan nih, tiba-tiba ada mobil kuno berhenti mepet ke saya dan teman-teman yang lagi jalan. Nggak taunya itu Pak Alex almarhum. Kita bawa mobilnya. Dia bilang, anak STT ya? Iya om, ayo naik. Nah di situ kita ngobrol, kan itu jalan tiap hari. Iya om, capek. Terus, udah capek? Iya, capek sih. Lalu kemudian dia turunin kami, dan besoknya dia sempat tanya sama saya, kamu ke kepala asrama? Iya betul, saya kepala asrama. Berapa? Siswa yang ada di saya 1.000 sekian jumlah, berapa ya waktu itu? Lalu kemudian besoknya tiba-tiba ada mobil datang antar sepeda, saudara. 26 sepeda, jumlah kami 2 kali lipat dari 26 itu, saudara. Jadi 2 orang dapat 1 sepeda. Pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Itu saya betul-betul ngalamin. Tapi yang paling gong itu yang bagaimana dari yang kecil ini bernilai di hadapan Tuhan adalah ketika saya ikut doa malam. Setiap Kamis ya, siapa yang masih ingat zaman-zaman itu? Saudara pernah ke gereja itu dan doa malamnya itu jam 7, jam 10. Lalu ada lagi yang terakhir itu jam 2 kalau tidak salah yang mulai.
Nah saya biasanya anak SMP itu wajib 3 ikut. Waktu itu zaman wesel pos ya, bukan ATM. Yang sudah pernah tahu nggak wesel? Banyak yang tidak tahu. Wah saya itu nantikan wesel tiap kali istirahat kuliah itu hampir tidak pernah ada. Tidak pernah dapat kiriman gitu loh. Sekali dapat kiriman 25.000. Ambilnya di kantor pos Beratang, saudara. Nah, saya tidak ngerti apa-apa, naik becak ke kantor pos, bayar 5.000. Sampai di kantor pos ditanya, kartu mahasiswa mana? Wah ketinggalan. Pulang lagi naik becak, saudara, ambil kartu mahasiswa. Datang lagi, bawa kartu mahasiswa, pulang lagi naik becak. Weselnya 25.000. Becaknya berapa tadi? Kok 10.000? 20. Datang, balik. Ini mulai hitung-hitung ya. Datang lagi, balik lagi. 2 kali. Berarti berapa tuh? 20.000. Besoknya berapa tadi? Sisa berapa? Oh ya ampun. Ngalami gitu. Nah, waktu doa malam itu, uang saya tinggal sisa Soeharto. Berapa tuh zaman itu? 50 dan 10.000. Yang 10.000 saya taruh di kantong kiri karena saya kidal ya. Itu untuk persembahan, jujur ya, jujur. 50.000 taruh di kantong kanan. Waktu persembahan jalan keliru ngambil. Begitu mau pulang mau beli makanan, saudara, saya ambil di kanan kosong, di kiri. Ya Tuhan, celinga, ya jalan kaki lagi. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu AI bilang begini, mau kemana dek? Semolo. Loh, rumah saya di Semolo. Di mana Semolo Warung Elok? Bla bla bla. Loh, saya di gang sebelahnya. Ayo naik becak sama saya. Nah, ini AI ini agak gemuk, saudara. Mestinya becak itu cukup untuk dia. Tapi dia ngajak saya ya. Saya waktu itu masih 46 kilo ya badan saya. Tidak seperti sekarang ini keparohnya. Begitu dia masuk, saya diselempit dong. Gitu ya. Nah. Ngobrol jalan loh. Kamu tuh tiap hari gimana? Saya kuliah di sini gini. Loh terus makanmu gimana? Nah waktu itu saya makan enggak makan, saudara. Kayak gitu weselnya gimana? Ada warung di pinggir kali dekat asrama. Dan di situ kita bisa nyatat di buku mutang, saudara. Iya. Nah kan banyak tamu orang di Betani itu kan orang-orang kaya ya. Seringkali datang ke asrama. Lalu kalau ditanya teman, mau kemana? Kalau mau ke pinggir kali itu makan, kita kan malu ke pinggir kali. California, kita tinggal ke California, pinggir kali, saudara. Oke, di jalan itu pulang, AI ini tanya, gimana kamu di situ? Makanmu bagaimana? Saya bilang, ya makan. Ya, saya cerita apa adanya ya, kadang makan, enggak makan, dan seterusnya. Lalu dia bilang begini, loh, nah kebetulan loh kita ketemu. Saya ini catering. Mau saya tiap hari antar makanan. Loh, saya mikir saudara, catering kan mesti bayar toh. Nah iya loh. Saya bilang, aduh nanti ya, coba nanti saya datang hubungi kalau misalnya saya pikirkan dulu. Nggak usah mikir, nggak bayar, gratis. Saudara, mulai malam hari itu sampai saya lulus, catering tiap hari. Sampai kemudian tapi teman saya tanya, kamu catering di mana? Oh di situ. Banyak yang catering, saya nggak bayar, mereka bayar. Yang kecil, nggak sengaja loh saya kasih persembahannya. Saya waktu itu sempat, ya Tuhan keliru ini, tapi mau gimana ya? Tapi benih yang ditabur, diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dari situ saya belajar. Memang sengaja yang biasanya otomatis kidal itu ngambil di kiri, kali ini kok tiba-tiba kanan yang ngambil yang 50.000 itu. Tapi dari situ Tuhan bekerja. Amin. Saudara, apa yang ada padamu hari ini? Belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Saya tidak sedang
ngomong kasih rumahmu sama Tuhan, kasih depositomu sama Tuhan, enggak. Tetapi maksudnya begini, saudara punya apa seadanya itu, coba bawa kepada Tuhan, angkat kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Karena dalam logika dunia, apa yang kecil seringkali dianggap tidak signifikan, tidak ada artinya, betul ya? Orang lihat 5 roti 2 ikan untuk apa? Udahlah sana, tidak mungkin. Kebutuhannya, demand-nya itu tidak bisa, ini tidak relate gitu loh. Namun dalam teologi Kristus yang kecil bisa menjadi alat yang besar. Amin. 5 roti 2 ikan tidak berubah bentuk, tapi berubah makna ketika disentuh kasih ilahi dari Tuhan. Kita pernah berantem di sekolah teologi ya. Rotinya itu berubah waktu Tuhan Yesus mengangkat berdoa atau waktu dibagikan. Wah, terbagi kelompok-kelompok. Berantem saudara. Oh, waktu didoakan itu berubah. Yang lain bilang, oh waktu dibagikan, ikannya jadi banyak, rotinya jadi banyak. Jemaat di Sawentar ini, rotinya jadi banyak waktu kapan? Waktu didoakan, jadi waktu Tuhan Yesus mengangkat, rotinya jadi banyak, ikannya jadi keberkahan roti Yesus. Tiba-tiba bilang, tumpukan roti sama ikan gitu ya. Lalu dibagi-bagikan begitu. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah 5.000 orang plus kenyang, masih ada sisa berapa? Tidak penting caranya, tidak usah berantem. Betul ya? Karena kita kan ada di TKP waktu itu. Untuk apa berantem? Intinya yang kecil jangan remehkan kalau kau punya Tuhan. Karena Tuhanmu besar. Amin. Allah kita itu besar. Amin. Yang kecil bisa jadi besar. Benih yang kecil bisa jadi yang besar. Kalau Tuhan menggerakkan engkau menaburkan sesuatu, ya seperti mau lakukan. Karena bisa jadi itu adalah titik awal engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Yang keempat, ucapan syukur mendahului kelimpahan. Tuhan Yesus mengangkat itu mengucap syukur lalu terjadi berlipat ganda. Walaupun engkau belum melihat mukjizat, belum melihat pertolongan, bersyukur. Saya selalu ngomong sama Tuhan, terima kasih untuk masa depan yang baik bagi anak-anak saya. Saya punya anak 3 perempuan semua. Dan ketakutan saya jujur sama saudara, yang paling saya, bukan ketakutan ya, yang paling saya pikirkan ketika itu adalah masa depan 3 anak saya ini. Saya selalu ngomong sama mereka, doain papa supaya papa umur panjang, doain papa supaya papa diberkati, papa sehat. Karena konsep saya, ya udahlah sampai mereka punya hidup sendiri, terserah Tuhan mau bagaimana dengan saya. Saya punya konsep yang harus selalu ada. Itu bertahun-tahun. Tapi diskusi 6 bulan 1 tahun terakhir ini dengan 3 putri saya itu adalah tidak bisa begitu. Sehebat apa saya, karena kehadiran saya lalu masa depan anak-anak saya itu terjamin. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Lalu bahasanya berubah. Karena Tuhan, maka kalian punya masa depan yang baik. Ada atau tidak ada Papa, yang penting ada Tuhan. Puji Tuhan kalau ada Papa, kalian pasti punya masa depan yang baik. Dan itu terjadi. Itu terjadi karena itu memang diimani. Belum melihat, tapi itu pasti terjadi. Amin saudara. Saya ngomong sama anak saya, waktunya sekolah kamu kasih sekolah, waktunya lulus, waktunya kuliah, waktunya wisuda, waktunya menikah, waktunya punya anak, waktunya bekerja, dapat pekerjaan. Semua ada waktunya. Percaya Tuhan, dan itu terjadi loh. Terjadi. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan yang sulung itu akan dilamar gitu ya. Oh kaget saya mau jadi apa sih? Begitu ngomong, ini mau dilamar bagaimana? Ayo silakan, siapa takut gitu kan? Dan sudah bekerja di umur 21 tahun, selesai kuliah, langsung dapat pekerjaan yang bagus. Itu semua karena Tuhan. Amin. Saya sebelumnya belum melihat, yang ada cuma was-was ayah ya. Tetapi kemudian was-was itu diubah dengan aku bersyukur karena masa depan anak-anakku baik. Aku bersyukur kau memberkati. Bukan karena aku,
bukan karena apa yang ada padaku, tetapi karena kau murah hati dan kau tidak pernah berdusta. Selalu ngomong seperti itu, dan betul terjadi. Waktunya kerja, waktunya wisuda, iya kan? Cum laude lagi, misalnya gitu ya, puji Tuhan. Lalu waktunya mau dilamar lagi nih. Lalu sebentar lagi pasti akan menikah. Dan saya ngomong, waktunya punya anak, kamu pasti punya anak, dan papa jadi opa gitu. Sudah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun situasimu hari ini, mulailah mengucap syukur. Karena Tuhan itu baik. Ucapan syukur menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup. Ganti sungut-sungutmu dengan ucapan syukur. Ngomong sebelahnya, jangan banyak bersyukur. Banyak iya, banyak bersyukur. Wah, rumahku bocor. Yang dilihat bocornya, tidak dilihat rumahnya. Bersyukur punya rumah. Bocor karena punya. Kalau tidak punya rumah tidak bocor gitu. Ya puji Tuhan lagi kalau rumah tidak bocor. Nah itu. Banyak bersyukur ya hari ini ya. Ada di sini di gereja pagi ini karena kau sehat, bersyukur. Banyak orang yang kepengen ada di sini, halangannya banyak. Halanganmu banyak tapi engkau ada di sini karena engkau pemenang. Amin. Ucapan syukur mendahului kelimpahan. Berikutnya, Allah melibatkan manusia dalam karyanya. Engkau dilibatkan. Anak kecil ini dilibatkan. Murid-murid dilibatkan. Jadi jangan punya teologi iman, saya serah Tuhan, Tuhan mau apa dan seterusnya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Nothing. Tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi bukan karena perbuatan kita. Tuhan hanya melihat iman. Iman itu kan lahir, terlihat dari tindakan kan. Ketika saudara percaya, saudara bertindak. Saudara tidak percaya, saudara tidak bertindak. Maka Tuhan bilang, iman harus disertai perbuatan. Karena perbuatanmu menandakan engkau percaya kepada Tuhan. Kelimpahan Allah tidak pernah mengabaikan keteraturan. Tuhan tuh ngomong begini sama murid-murid, suruh mereka hidup berkelompok. Saudara bayangkan ribuan orang, kalau waktu pembagian jatah roti dan ikan, lari sana lari sini, merene merono gitu ya, kacau kan? Disuruh duduk, tertib dan sebagainya. Kita harus punya hidup yang tertib untuk menerima berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iya. Ketika engkau tertib dalam ibadah, tertib dalam doa, baca firman, engkau ada di kehidupan yang betul-betul konsisten di dalam Tuhan, kau dekat dengan mujizat itu. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada apa yang kau lakukan. Dan kemudian yang terakhir, baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan dengan suara mantap yang percaya. 1, 2, 3. Tuhan memberi lebih dari yang kita bayangkan. Betul ya? Mintanya kan supaya mereka kenyang kan, 5.000 orang lebih ini. Tapi Tuhan masih kasih sisa. Sisanya berapa? 12 batu. Katanya untuk murid-murid ya. Kalau saya bilang kalau untuk murid-murid terus anak kecil itu tidak dapat dong. Nah itu tidak usah diperdebatkan ya. Tetapi intinya kalau Tuhan memberkati kita, itu lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita perlukan. Ada lebihnya. Saudara mengerti kenapa ada lebihnya? Supaya apa? Bisa berkat. Ya, menjadi saluran berkat. Amin. Yang saudara perlukan cukup, ada lebihnya, bagikan. Amin. Terima kasih. Terima. Kalau iman, kasih, terima. Normalnya terima, kasih. Tetapi kalau iman, kasih, terima. Betul? Saudara, Tuhan memberi lebih dari yang kita bayangkan. Saudara butuh apa? Tuhan sanggup memberi saudara lebih daripada itu. Dan itu akan membuktikan bahwa saudara punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama dengan saudara.
Teologi 5 roti 2 ikan mengajak kita untuk berhenti menunda iman hanya karena merasa kurang. Tuhan tidak menunggu kita siap, Ia menunggu kita bersedia. Ketika yang sedikit diserahkan dengan tulus, Allah mengubahnya menjadi berkat yang mengenyangkan banyak jiwa, termasuk jiwa kita sendiri. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara pagi hari ini, tapi di sini saudara mendengarkan firman Tuhan. Terima itu sebagai suara Tuhan yang ingin menolong hidup saudara. Amin. Berapa banyak saudara percaya saudara akan menerima mujizat? Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Katakan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun terima kasih. Sekalipun badai menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Apa yang sedang engkau doakan? Jadikan itu panggung di mana engkau mengizinkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tidak membuat engkau takut, khawatir, cemas dan menyerah. Tetapi dengan iman engkau menantikan dan berkata, Tuhan, aku akan melihat Engkau menolong hidupku. Engkau memulihkan segalanya. Engkau akan mengadakan bahkan dari yang tidak mungkin, dari yang tidak ada. Aku akan melihat semuanya itu terjadi. Aku akan melihat kesembuhan. Aku akan melihat pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, hubungan. Kau mengizinkan ini terjadi supaya aku melihat kedahsyatan-Mu dan aku percaya, Tuhan. Saudara yang sepakat, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Mari buka kedua tangan. Tanda kau percaya dan kau siap menerima yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi. Dan katakan, aku percaya. Haleluya. Aku percaya. Yesus. Amin. Yes. Kebajikan, kemudahan selalu bagi
puji, ku sembah, aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan dari yang tidak ada Tuhan sanggup mengadakan. Dari yang sedikit yang ada pada kami Tuhan sanggup melipat gandakan. Maka kami menaruh percaya kami penuh kepada Tuhan. Kami bawa pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami akan berserah dan tidak berhitung. Karena kami percaya ketika Tuhan turun tangan, semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong engkau. Berterima kasih, ucap syukur. Ucap syukur menghadirkan mujizat. Ucapan syukur menghadirkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu. Tapi Roh Kudus, oleh pengurapan-Mu, firman ini menjadi rema dalam hidup kami, yang membawa kami melihat terobosan, membawa kami melihat perubahan yang besar, membawa kami mengalami kemenangan iman yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat-Mu menerima mujizat itu dalam hidup mereka. Mereka tidak pulang dengan keadaan yang sama dengan mereka datang. Minggu ini mereka melihat mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama. Mari silakan duduk kembali, kita akan siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Banyak kata yang dapat ungkapkan, betapa ku bersyukur. Kau layakan ku terima anugerah kasih atas keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari yang sudah siap kita bangkit berdiri bersama-sama. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu
kita punya kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini bukan sebuah rutinitas kebiasaan gerejawi, tetapi Tuhan sedang mengkonfirmasi bahwa kasih-Nya tidak terbatas bagi kita. Nyawanya Dia serahkan bagi kita. Maka apapun yang kita perlukan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk penghormatan. Mari kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Jika saudara sepakat dengan firman yang saya bacakan, respon dengan amin, dengan suara yang keras sebelum kita memakan tubuh Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini membawa kita kepada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini. Inilah darah perjanjian, darah pengampunan dosa, darah pendamaian, darah yang mengerindi sekujur tubuh Tuhan. Kemudian disebut bilur, dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kau dan saya sudah disembuhkan. Miliki iman ketika engkau menerima darah ini, kau disembuhkan dari segala penyakitmu. Bahkan dengan iman saya perkatakan, bukan penyakit yang sudah kau tahu ada di tubuhmu, yang belum engkau tahu, belum terdeteksi, pagi ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Respon dengan iman, katakan amin dengan suara yang kuat sebelum kita meminum cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang kukasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini membawa kita kepada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur sebab Tuhan baik. Irabalaba syata kaya nama takarabalaba ya Kina moria lama sandara Coba Tuhan angkat suara, nyatakan syukur dan terima kasih sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami beruntung memiliki Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya di dalam segala pergumulannya. Kami percaya 5 roti dan 2 ikan itu membawa pemahaman bahwa ketika ada Tuhan, yang sedikit
bisa dilipat gandakan. Bahkan yang tidak ada, Tuhan sanggup mengadakan. Bawa kami untuk dekat, melekat dengan Tuhan setiap hari, supaya kami terus melihat kemurahan, kebaikan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati Ibu Gembala dan seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja. Berkati seluruh jemaat yang setia datang beribadah. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sekali lagi berdoa ya Tuhan Allah kita. Haleluya, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Sebelum kita menanggur, kita akan sama-sama siapkan hati kita berdoa bagi persembahan. Kami mengucap syukur buat segala yang terbaik. Tuhan ingatkan kami kembali melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau letakkan iman kami percaya pada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kamu berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Walden yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Tuhan berkati keluarganya, pekerjaannya, dimanapun hamba-Mu berada, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menabur, berkati taburan-taburan kami, berapapun nominalnya. Tuhan kami percaya ketika kami menabur dengan sukacita, pekerjaan Tuhan yang buka bumi ini, Tuhan melipat kali gandakan berkat-berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menabur dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman seperti biasa hari Minggu depan jam 7 pagi tanggal 15 Maret di tempat ini kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan kembali. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan kembali bersama hambanya
Pendeta Agus Setiawan. Ajak teman-teman saudara yang mungkin belum pernah datang ke tempat ini, yang mungkin juga belum hadir pada hari ini, supaya kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Ada lain pengumuman? Ada tambahan pengumuman? Tidak ada. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kuatkan hari ini dengan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap pribadi yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan apapun itu. Tuhan memberkati dan memperhatikan hidup mereka. 1 minggu ke depan ketika umat-Mu kembali ke marketplace Tuhan, dengan segala kegiatan pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, hamba-Mu berdoa, berkatilah ya Tuhan. Buat apa yang dikerjakan tangan umat-Mu berhasil, di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Jagai sertai lindungi dimanapun mereka berada. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keselamatan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Kau adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.